Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kita bahas ananda satu persatu. Nomor 1, gaya gravitasi baru dapat diamati jika. Nah, jadi ingat, gaya gravitasi itu hanya dapat ditinjau, ya, ini hanya dapat ditinjau untuk benda yang masanya besar. Ya, jadi untuk benda yang masanya besar, gaya gravitasi ini baru dapat ditinjau. Maka nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Nah, apabila jarak suatu benda dijadikan 3 kali jarak semula, berarti R2-nya ini 3 kali R1. Nah, seperti kita lihat persamaan daripada gravitasi G M1 M2 per R pangkat 2. Nah, dari persamaan ini disimpulkan bahwasanya gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat daripada jarak. Berbanding terbalik dengan kuadrat daripada jarak. Artinya, kalau saya buat perbandingan F1 banding F2, ini sama dengan R2 banding R1 pangkat 2. Nah, berarti F1-nya saya misalkan aja dengan F. Nah, F2 berarti 3R1 bagi R1 pangkat 2. Nah, ini habis R1-nya. Set. Nah, berarti F per F2 sama dengan 9. Berarti F2 adalah 1/9 F1 atau 1/9 kali gaya semula. Nah, berarti nomor 2 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3 disebutkan bahwasanya bila berat benda di suatu permukaan bumi adalah W, berat suatu benda di permukaan bumi adalah W, maka berat benda itu di luar bumi yang jaraknya 3R dari pusat bumi. Nah, jadi kalau kita misalkan ini bumi, nah ini anggaplah di sini misalkan ini pusat bumi. Nah, jadi acuannya itu pusat bumi. Berarti di sini jaraknya 3R. Nah, kita ketahui bahwasanya berat itu adalah massa kali gravitasi dan kuat medan gravitasi adalah Gm per R kuadrat. Nah, artinya kuat medan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat daripada jarak. Maka W juga berbanding terbalik dengan kuadrat daripada jarak. Nah, W1 banding dengan W2 berarti sama dengan R2 banding R1 pangkat 2. Nah, W1-nya W. W2-nya yang kita cari, R2-nya 3R per R. Habis. Nah, berarti
W per W2 sama dengan 9. Berarti W2 sama dengan 1/9 W. Ya, apa jawabannya? Entok. Itu untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Nah, di situ disebutkan seorang astronot berada pada lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi dengan kuat gravitasi X. Nah, jadi G1-nya X, G2-nya sepertiga X. Maka jari-jari orbit harus berapa? Nah, G itu adalah G M per R pangkat 2. G berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, G1 banding G2 berarti sama dengan R2 banding R1 pangkat 2. Nah, G1-nya X, G2-nya sepertiga X. R2 per R1 pangkat 2. Ini habis nih kan. Nah, berarti R2 per R1 sama dengan 3. Nah, berarti R2 per R1 sama dengan akar 3. Nah, berarti kalau R1-nya adalah R, berarti R2 adalah akar 3R. Nah, ini jawabannya berarti dodol. Nah, untuk soal nomor selanjutnya, nomor 5. Benda A dan B masing-masing berada pada ketinggian R dan 3R dari permukaan bumi yang berjari-jari R. Jika massa benda A 2 kali massa benda B, maka perbandingan kuat medan gravitasi di tempat A dan B berapa? Nah, A dan B masing-masing R dan 3R dari permukaan bumi. Nah, ingat acuannya itu adalah dari pusat bumi. Kalau benda A jaraknya R dari permukaan bumi, berarti dari pusat bumi tambahkan dengan R, berarti 2R. Nah, untuk yang B, 3R dari permukaan bumi berarti 3R tambah R sama dengan 4R. Nah, baru kita masukkan ke rumus umum gravitasi. G itu Gm per R kuadrat. M-nya berbanding lurus berarti Ga banding Gb dengan M-nya berbanding lurus berarti di sini MA per MB dengan R berbanding terbalik berarti kuadrat. Nah, nanti berarti GA banding GB, MA-nya 2MB per MB, RB 4R per 2R. Ini kuadrat habis. Nah, GA banding GB berarti 2 kali 4 bagi 2, 2 kuadrat 4. Berarti GA per GB sama dengan
Artinya GA banding GB adalah 8 banding 1. Ini jawabannya adalah dodol. Oke, sampai sini, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.